Shalom Bapak Ibu Saudara, kita masuk kembali kepada tema yang baru, yaitu kosmologi Alkitab. Kosmologi ini berasal dari dua kata kosmos dengan logos, artinya percakapan atau ilmu tentang kosmos, dunia atau alam semesta. Jadi kosmologi itu suatu pemahaman tentang alam semesta, dari mana dia berasal dan akan kemana alam semesta kita ini. Sementara kita pakai judul tambah lagi kosmologi Alkitab, karena ada banyak teori-teori tentang alam semesta ini. Tetapi kita hari ini akan membahas apa yang Alkitab katakan tentang alam semesta ini. Jadi tema kita kali ini adalah kosmologi Alkitab. Dan Alkitab jelas mengatakan bahwa Elohimlah yang menciptakan alam semesta ini, dan bahwa langit dan bumi yang pertama yang diciptakan bergerak menuju kepada langit dan bumi yang baru. Kalau kita melihat dari kitab Kejadian, langit dan bumi yang pertama dan bergerak sesuai dengan rencana Bapa menuju kepada langit dan bumi yang baru. Dan kita akan masuk kepada 3 poin saja untuk pembukaan tentang kosmologi Alkitab ini. Yang pertama, kita ingin memahami sebenarnya apa maknanya penciptaan ini. Karena ada beberapa pandangan, ada banyak pandangan, tetapi kami hanya memberikan 2 pandangan saja yang kita akan memberikan komentar. Yang pertama, pandangan menyatakan bahwa menciptakan seperti emanasi, artinya penciptaan itu Tuhan Elohim mengeluarkan, memancarkan sesuatu dari dirinya, sehingga tidak bisa dibedakan antara ciptaan dan pencipta. Sementara Alkitab jelas menyatakan bahwa antara ciptaan dan pencipta itu jelas ada bedanya. Yang kedua, yang biasa dipegang oleh aliran Protestan, ini mereka pakai istilah ex nihilo. Penciptaan itu artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Ini dimulai dari Agustinus Bapak Gereja, dan sampai tahun 1750 ada general konsensus, artinya suatu kesepakatan bersama secara umum di antara aliran Protestan bahwa penciptaan adalah dari tidak ada menjadi ada. Nah, mari kita melihat dulu Alkitab sebelum kita mengajukan pandangan kita. Kita melihat dulu beberapa poin dalam Alkitab yang berbicara tentang penciptaan. Mari kita melihat dulu yang pertama dari Yohanes 15, ya, ayat-ayat tidak perlu kita baca. Alkitab mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. I am the vine and you are the branches. I am di sini, kalau kita lihat dari pasal 1, itu adalah logos. Pada mulanya adalah Elohim, Elohim pada mulanya adalah logos bersama dengan Elohim, dan logos itu adalah Elohim. Logos menjadi manusia dan dalam diri Yesus, dan manusia inilah mengucapkan I am the bread of life, I am the life, the truth, dan sebagainya. Dan terakhir di sini I am the vine. Logos yang menciptakan, yang menopang alam semesta ini mengatakan dialah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Sudah tahu pokok anggur ini bukan akar dengan batangnya saja. Pokok anggur yang dimaksud di sini adalah akar, batang, ranting, bahkan termasuk buahnya. Itu pokok anggur. Sementara kita hanya sebagian dari pokok anggur itu, rantingnya. Sehingga kalau dikatakan kita berasal dari yang tidak ada, ini tidak masuk dengan ayat ini. Yang kedua, kita melihat bahwa segala sesuatu berasal dari Dia, bukan dari tidak ada. Segala sesuatu berasal dari Dia, untuk Dia, oleh Dia. Yang ketiga, kita melihat dalam membandingkan 2 bagian firman Tuhan dari Roma pasal 4 dan Ibrani 11. Roma pasal 4 mengatakan bahwa Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sebenarnya kata menciptakan itu istilah Yunaninya kaleo, memanggil sebenarnya. Seperti Tuhan memanggil gunung, yang memindahkan gunung yang tadinya tidak di tempat sini
dia pindahkan. Jadi konteks dalam surat Roma bukan penciptaan, tetapi Ibrani memang penciptaan. Dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Apa yang tidak kelihatan ini? Yang tidak kelihatan ini adalah Elohim, dan yang kelihatan itu adalah ciptaan. Jadi memang ciptaan berasal dari Dia. Yang apa kita melihat di dalam Kisah Para Rasul bahwa kita ini adalah keturunan Elohim. Kalau keturunan itu berarti kita diperanakan. Kalau diperanakan itu berarti ya kita berasal dari Dia, bukan berasal dari tidak ada. Yang kelima dikatakan dalam Lukas itu bahwa Adam itu adalah anak Elohim. Alkitab mengatakan juga Yohanes apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi bahwa kita ini dilahirkan oleh Tuhan. Kita berasal dari Dia, bukan dari tidak ada. Kita adalah keturunannya. Berdasarkan beberapa ayat ini dan beberapa ayat yang lain yang kita tidak bisa bahas semua, maka kami mengajukan suatu pandangan bahwa penciptaan bukanlah emanasi, tapi juga bukan ex nihilo. Kita tidak diciptakan dari tidak ada. Alam semesta ini tidak diciptakan dari tidak ada. Tetapi kami berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari Dia. Bahan dasarnya adalah Dia. Tetapi bukan seperti pandangan emanasi. Tetapi tetap bukan juga pandangan ex nihilo. Kami mengambil pandangan bahwa segala sesuatu berasal dari bahan dasarnya yang adalah Dia sendiri. Demikian pandangan kami, sehingga alam semesta ini tidak tinggal. Elohim itu tidak tinggal dalam alam semesta, tapi alam semesta itulah yang tinggal di dalam Elohim. Karena alam semesta ini berasal dari Dia, bukan dari tidak ada. Sehingga berikutnya, poin berikutnya, kita akan melihat bahwa kalau kita memahami makna ciptaan adalah berasal dari Dia, maka kita melihat bahwa poin kedua, bahwa tidak ada yang sesuatu di alam semesta ini yang bisa bergerak tanpa Dia. Kita ada, kita hidup, kita bergerak dalam Dia. Bahkan Alkitab katakan burung jatuh ke tanah, tidak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa. Jadi tidak ada yang istilah kebebasan mutlak. Semuanya Bapa yang atur. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Sehingga Dia berkuasa mutlak Bapa atas ciptaannya. Karena memang ciptaan berasal dari Dia. Ciptaan ini ada di dalam Bapa, bukan Bapa di dalam ciptaan. Jadi berikutnya, yang ketiga, poin berikutnya, sebagai konsekuensinya, maka rencana Bapa tidak mungkin gagal. Karena segala sesuatu bergerak atas dasar kehendaknya. Dialah penyebab segala sesuatu. Kita tahu bahwa rencana Bapa itu menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Dia, dan supaya berkuasa atas segala sesuatu. Dan ini pasti terjadi. Kita nanti akan melihat di episode-episode berikutnya bahwa rencana Bapa tidak mungkin gagal karena Dia berotoritas mutlak atas ciptaannya. Tidak mungkin ada sesuatu di alam semesta ini yang bergerak tanpa izin, tanpa kehendak daripada Bapa di sorga. Sehingga kesimpulannya untuk saat ini sebagai pembukaan, bahwa rencananya tidak mungkin gagal, bahwa ciptaan ini total mutlak bergerak di dalam Dia, oleh Dia. Dialah yang menyebabkan segala sesuatu, bahwa alam semesta ini, langit dan bumi yang pertama, pasti akan menjadi langit dan bumi yang baru. Dan rencana Bapa menciptakan manusia serupa segambar Dia. Semua manusia diciptakan, direncanakan serupa segambar dengan Dia dan melakukan segala sesuatu, pasti terjadi. Walaupun prosesnya butuh berjaman-jaman, tapi pasti semua manusia akan menjadi serupa dengan Dia, dan semua manusia akan berkuasa atas segala sesuatu. Puji Tuhan, ini sebagai pembukaan. Semoga sharing yang singkat ini boleh menjadi berkat buat kita. Haleluya. Amin.